الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نويت تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلاء على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan kasih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kemuliaannya, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita yang membahas daripada ahkam syar'iyyah, daripada hukum-hukum agama Islamnya Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun: man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. As-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. As-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu wa labthu fil masjidi wa qira'atul Qur'an. Wa yahrumu bil haidi 'ashratu asya'. As-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu wa labthu fil masjidi wa qira'atul Qur'an. Was-shawmu wa talaq wal murur fil masjid in khafa talwithu wal istimta' bima baina surrati wa rukbah. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan daripada pembahasan toharoh. Di antaranya itu kita sudah membahas tentang mujibatul husul, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Dan juga kita sudah membahas tentang syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu, rukun-rukunnya wudu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah bab yang menjelaskan daripada apa-apa yang diharamkan bagi setiap orang yang batal wudunya. Kemarin kita sudah membahas tentang hal yang batalkan wudu. Nah, kita sekarang membahas tentang hal-hal yang diharamkan ketika seseorang wudunya itu batal, atau dalam catatan yaitu hal-hal yang diharamkan ketika seseorang tidak mempunyai wudu. Hal-hal yang diharamkan ketika seseorang tidak mempunyai wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama as-salah, salat. Yang kedua at-tawaf, tawaf. Yang ketiga mashul mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Yang keempat hamluhu, membawa Al-Qur'an. Jadi ada 4 perkara diharamkan bagi seseorang yang tidak mempunyai wudu. As-salah fala tasih walau ma'al jahli wa nisyan. Na'am tasih salatu da'imil hadath idza qama biha yalzam min al-ghusl wa tahaffuz thumma kharaja minhu al-hadath ad-da'im wa kadzalika faqidut tahurain. Salat yaitu ketika seseorang tidak mempunyai wudu, maka dia diharamkan untuk melaksanakan salat. Salat apa itu yang diharamkan? Semua sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, baik itu sholat yang biasanya yashtamilul arkan atau sholat yang tidak mempunyai rukun-rukun seperti sholat jenazah, ya, yang tidak mempunyai rukun-rukun fi'liyah, rukun-rukun fi'il, rukun pergerakan. Kan rukun ada 2, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Ada rukun fi'li yaitu rukun yang pergerakan, ruku, sujud dan lain sebagainya. Ada rukun qauli, rukun daripada bacaan seperti Fatihah dan lain sebagainya. Kalau sholat jenazah nggak ada rukun fi'linya. Maka daripada sholat-sholat tersebut itu kita diwajibkan untuk berwudu. Wala tasih walau ma'al jahl wa nisyan, dan tidak sah sholatnya walaupun dia dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan tidak tahu. Jadi tatkala seseorang tidak mempunyai wudu, sholatnya nggak sah.
dan dia haram melaksanakan sholat walaupun dia dalam keadaan tidak tahu. Contoh ketika kita pertengahan sholat, kita ingat, ya Allah ternyata kita belum wudhu. Nah, ini sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah dan harus diulang lagi. Atau jahal, dia nggak tahu. Oh saya nggak tahu kalau ternyata sholat itu wajib berwudhu. Nah, maka sholatnya yang telah dilakukan semuanya nggak sah dan wajib diulang, wajib diqadha. Kecuali satu keadaan seseorang dia sholat tidak diharamkan dan sholatnya dianggap sah walaupun harus diqadha. Walaupun harus diqadha, sholatnya sah tapi tetap wajib diqadha. Kalau nggak diqadha jadi nggak sah. Kapan itu? Ketika seseorang faqidut tahurain, ketika seseorang dalam keadaan kehilangan dua hal yang dapat digunakan untuk berwudu, untuk bersuci, namanya faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua perkara yang digunakan untuk bersuci. Apa dua perkara tersebut? Yaitu adalah air dan debu, ya kan? Kalau air digunakan untuk berwudu, kalau debu digunakan untuk tayammum. Akan tetapi sangat susah ditemukan dan sangat jarang orang yang dalam keadaan faqidut tahurain ini, sangat jarang. Karena dimanapun dia tidak ada air, pasti di situ ada yang namanya debu. Bisa dipakai untuk tayammum. Kalau lagi nggak ada air, maka pakainya debu. Kalau sudah ada debu, sholatnya sah, nggak perlu diqadha. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa, yaitu semisal hidup dimanapun seseorang itu, walaupun hidup di hutan sekalipun, tetap masih ada yang namanya debu, ya kan? Walaupun nggak ada air. Akan tapi tatkala seseorang dia tidak menemukan air dan dia tidak bisa memakai debu, misalkan di anggota tayammumnya dia terdapat luka, terdapat penyakit yang tidak bisa terkena debu, nah ini maka masuk ke dalam kategori orang yang faqidut tahurain. Dia tidak menemukan debu dan juga tidak menemukan air. Debunya ada tapi dia nggak bisa pakai karena tangannya terkena penyakit atau wajahnya juga terkena penyakit. Maka dalam keadaan tersebut sholatnya sah walaupun dia tidak berwudu, dia tidak tayammum, tapi dengan catatan wajib diqadha nanti tatkala dia sudah menemukan air ataupun bisa menggunakan debu. Itu faqidut tahurain. Terus bagaimana ketika seseorang melaksanakan sholat di perjalanan? Ya, ada yang namanya sholat hurmatul wadud. Sholat hurmatul wadud, sholat untuk menghormati waktu. Contoh ketika kita sedang melaksanakan perjalanan di waktu maghrib. Kalau sudah waktu maghrib, misalkan kita beli tiket kereta api, ya kan? Atau beli tiket pesawat, kok subhanallah jamnya itu pas waktu maghrib. Jadi kita sebelum maghrib mau sholat dulu itu nggak bisa. Kalau setelah maghrib kita sholat dulu sudah enak, ya kan? Sudah masuk waktu maghrib, nah keretanya berangkat. Nyampenya bukan isya, nanti subuh baru nyampe. Jadi kita ketinggalan sholat maghrib sama sholat isya. Apakah kita wajib melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya pada saat itu, ataukah nanti kalau sudah nyampe baru sholat maghrib sama sholat isya? Nah di sini ada dua cara. Yang pertama, dia niat takhir, ya kan? Kalau sudah niat takhir selamat, sholat maghribnya nggak usah sholat. Nanti kalau sudah nyampe baru sholat maghrib sekalian sholat isya. Tapi kalau dia nggak sholat niat takhir dan dia pengen sholat, ya, dia nggak mau niat takhir tapi dia pengen sholat, maka sholatnya sholat dihormatil wadud, yaitu sholat untuk menghormati waktu. Bagaimana caranya sholat menghormati waktu? Cara sholat menghormati waktu, kita tetap wajib yang namanya bersuci, tetap wajib wudu, tetap wajib menutup aurat dan lain sebagainya. Cuma kita nggak wajib menghadap kiblat. Dimanapun kendaraan kita, posisi kendaraan kita, disitulah kiblat kita. Kita naik kereta, naik bis, naik mobil, ya kan? Kan kadang belok-belok nggak bisa, tetap satu tempat nggak bisa.
Kalau naik mobil alhamdulillah bisa berhenti ya kan, di masjid atau di rest area atau di pom bensin bisa sholat. Tapi kalau sudah naik kereta, naik pesawat nggak bisa. Maka sholatnya menghadap kemanapun dan keadaannya bagaimanapun. Dalam keadaan duduk nggak apa-apa, atau dalam keadaan bertiduran, misalkan kita naik kereta atau naik apapun yang sekarang kan ada yang model tiduran ya kan, nggak bisa duduk. Model tiduran nggak apa-apa. Tapi dengan catatan semuanya wajib diqadha. Sholat hurmatul waqt itu wajib diqadha. Terkadang kita salah pemikiran bahwasanya saya sudah sholat tadi di kereta, sudah dalam keadaan berwudu, sudah menutup aurat, tapi tetap wajib diqadha yang namanya hurmatul waqt, karena kita sholatnya nggak sempurna. Pertama, nggak sempurna dalam artian kita nggak melaksanakan rukun-rukunnya secara sempurna. Kita mampu berdiri tapi masih duduk, ya kan? Dan yang kedua, kita sholatnya nggak menghadap kiblat secara sempurna. Pertengahan jalan ke kanan, pertengahan jalan ke kiri. Walaupun kita tahu arah kiblatnya sebenarnya, tetap nggak sempurna. Maka wajib diqadha. Itu hurmatul waqt. Lantas apa faedahnya sholat hurmatul waqt? Nah, faedahnya sholat hurmatul waqt yaitu tatkala wal'iyadu billah kita terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan atau kita meninggal dunia di pertengahan perjalanan tersebut, maka kita ditulis telah melaksanakan sholat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan hurmatul waqt, maka kita ditulis belum melaksanakan sholat. Sehingga misalkan wal'iyadzubillah kita meninggalnya di waktu isya, sholat maghrib tadi belum dikerjakan, maka kita termasuk orang yang meninggalkan sholat maghrib dan wajib qadha. Ya, termasuk orang yang terkena kewajiban mengqadha sholat maghrib tersebut. Nah, ini nanti ada pembahasan lagi di antara ulama, apakah nanti ahlul warisnya mengqadhanya atau membayar fidyah, itu nanti ada pembahasannya lagi. Nah, itu faedahnya sholat hurmatul waqt seperti itu. Ketika seseorang meninggal dunia, maka dia ditulis sudah melaksanakan sholat walaupun nanti dia qadha sholat tersebut. Nah, kalau takhir, niat takhir itu lain lagi. Kalau sudah niat takhir ya sudah selesai, tidak ada tuntutan dia. Nanti kalau sudah sholat, sudah sampai ke tempatnya, sudah sampai ke tujuannya, baru ditakhir itu sholat maghribnya dikerjakan, baru sholat isya. Gak masuk qadha dan gak perlu sholat hurmatul waqt. Tapi kalau dia mau sholat hurmatul waqt pun juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Wa man intaqadha wudu'uhu wa harum 'alaihi arba'atu asya', barang siapa yang tidak mempunyai wudu diharamkan 4 perkara. Yang pertama tadi sholat. Kemudian yang kedua at-tawaf. Kemudian tawaf yaitu merupakan suatu ibadah yang mana satu-satunya ibadah yang dihalalkan untuk berbicara. Tawaf, ya kan? Tawaf itu ada dua, ada yang namanya tawaf wajib, ada yang namanya tawaf sunnah. Baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah, itu kita juga wajib dalam keadaan berwudu, karena tawaf bimanzilatis shalah. Karena tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat, maka kita tawaf itu wajib berwudu. Dan tawaf adalah satu-satunya ibadah yang boleh untuk berbicara, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, at-tawaf bimanzilatis shalah illa anna Allah ahalla fihi al-kalam faman takallama falyatakallam illa bi khair. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan berbicara ketika kita sedang melaksanakan tawaf. Akan tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbicara ketika dia melaksanakan tawaf, maka hendaknya dia tidak berbicara melainkan pembicaraan yang baik, ya kan? Karena sedang beribadah. Masa orang sedang beribadah ngerasani, ya kan? Masa orang sedang beribadah mencaci maki orang? Masa orang sedang beribadah guyonan, ya kan? Itu kan bukan termasuk akhlak, bukan termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertawaf, boleh kita berbicara seperlunya. Contoh misalkan kita berbicara kepada saudara kita, hati-hati barangnya, dijaga. Karena sedang tawaf itu rame, ya kan? Rame. Dan kita nggak bisa fokus dengan barang kita masing-masing, karena kita sedang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mashul mushaf, yaitu memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran itu diharamkan ketika seseorang tidak dalam keadaan berwudu.
Apa yang dimaksud dengan memegang Al-Quran? Yaitu adalah menyentuh Al-Quran, baik itu dengan tangan kita ataupun dengan sesuatu yang termasuk daripada anggota badan kita, kuku, apalagi rambut, gigi dan lain sebagainya, itu termasuk anggota badan. Maka kita diharamkan untuk menyentuh Al-Quran. Dan yang diharamkan itu bukan hanya Al-Qurannya saja, tapi juga sampulnya nggak boleh dipegang. Kemudian tempat Al-Quran yang mana ketika Al-Qurannya ada di situ, tempatnya juga tidak boleh dipegang kalau kita nggak punya wudu. Tapi kalau tempatnya itu masih ada khilaf antara Imam Romli. Imam Romli mengatakan boleh, Imam Romli mengatakan haram, Imam Ibn Hajar mengatakan nggak apa-apa. Kalau tempatnya yang biasa buat meja itu, dudukannya itu loh. Nah itu kata Imam Romli tetap haram kalau dia nggak punya wudu karena bersambung dengan Al-Quran. Tapi kata Imam Hajar nggak haram. Jadi yang dimaksud dengan dia diharamkannya memegang Al-Quran yaitu adalah ketika yaitu memegangnya dengan seluruh anggota badan kita. Kemudian yang keempat, itu hal tersebut dilandaskan atas firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Seorang tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan hanya orang-orang yang suci saja. Yang suci dalam artian dia dalam keadaan berwudu. Yang keempat yang diharamkan yaitu adalah hamlul mushaf, membawa mushaf. Kita bukan hanya sekedar diharamkan memegang saja, tapi membawanya pun itu juga diharamkan. Tapi dengan catatan yang dibawa itu benar-benar mushaf murni, mushaf saja, nggak ada barang yang lain. Ketika kita membawa Al-Quran dan di situ ada barang-barang yang lain, contoh kita bawa tas, di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya ada pakaian, di dalamnya ada sabun, ya kan, ada barang-barang yang lain. Ketika kita bepergian, misalkan bawa koper atau bawa tas atau bawa tentengan gitu kan, ada makanan, ada ini, gak ada tempat lagi. Makanya kita taruh Al-Quran di situ juga ada baju, di situ juga ada peralatan-peralatan yang lain. Nah, maka kalau dalam keadaan tersebut membawanya itu tergantung niatnya, kata ulama. Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya membawa Al-Quran saja, sedangkan ada barang-barang yang lain, tapi yang dia niatkan hanya bawa Al-Quran, maka wajib berwudu. Tapi kalau dia niatnya hanya membawa barangnya saja, ya, yang dibawa hanya barangnya saja. Oh, saya nggak niat bawa Al-Quran, saya cuma niat bawa barang saja. Walaupun barang saya itu ada Al-Qurannya, tapi yang saya niatkan bawa barang karena barangnya banyak, ya kan? Maka walaupun dia nggak dalam keadaan berwudu, nggak apa-apa kalau niatnya bawa barang. Kalau dia niatnya membawa barang dan juga Al-Quran, nah ini baru ada khilaf daripada antara ulama. Antara ulama ketika seseorang membawa barang yang bercampur dengan Al-Quran, maka kalau dia niatnya bawa barang sekaligus Al-Quran, kata Imam Romli nggak haram kalau dia nggak dalam keadaan berwudu. Tapi kata Imam Ibn Hajar tetap haram karena ada Al-Qurannya, ada niat Al-Qurannya itu yang menjadikan dia haram apabila dia tidak dalam keadaan berwudu. Jadi kalau kita bawa barang, makanya kalau pengen keluar daripada perbedaan pendapat ulama, kalau kita bawa barang dan juga Al-Quran, kita niatkan bawa barang saja. Atau atlah, nggak niat apapun, yang penting saya bawa, selesai. Nggak niat bawa barang, nggak niat bawa Al-Quran, yang penting sudah tak bawa, ini bekal saya buat perjalanan, ya kan? Nggak usah niat-niat sama sekali, langsung bawa saja, selesai. Nah itu malah lebih selamat, nggak ada perbedaan. Boleh dalam keadaan berwudu, boleh dalam keadaan tidak berwudu. Tapi kalau kita niatnya benar-benar hanya bawa Al-Quran saja, maka kita diharamkan kecuali dalam keadaan berwudu. Kemudian wa yahrumu 'alal junubi sitatu asya. Tadi yang diharamkan orang yang tidak berwudu. Sekarang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan janabah.
Orang dalam keadaan janabah ketika dia sedang dalam keadaan junub, dia juga diharamkan beberapa perkara, yaitu ada 6 perkara. Yang 4 sama kayak tadi, sholat, tawaf, mashul mushaf, wa hamluhu. 4 sama. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan juga membawa mushaf. Kemudian yang kelima, lubthu fil masjid. Yang keenam, qiraatul Qur'an. Lubthu fil masjid, yaitu menetap di masjid. Tadi yang 4 pembahasannya sama. Nggak boleh sholat sama kayak orang yang belum berwudu, nggak boleh tawaf, nggak boleh memegang Al-Quran, nggak boleh membawa Al-Quran. Tapi ada tambahan lagi 2, yaitu al-lubthu fil masjid, menetap diri di masjid. Menetap diri di masjid. Orang dalam keadaan junub, dia nggak boleh masuk masjid kecuali 1, kalau dia hanya lewat saja. Contoh misalkan dia punya rumah di samping masjid, kalau keluar itu harus lewat masjid, maka boleh. Tapi dalam catatan, ada catatan di situ, ada syaratnya. Syaratnya yaitu syarat seseorang boleh masuk masjid dengan niatan hanya lewat saja. Itu syaratnya cuma 1. Syaratnya yaitu pintu yang dia masukin berbeda daripada pintu yang dia akan keluar daripada masjid tersebut. Misalkan dia masuk dari pintu depan, keluarnya dari pintu belakang, itu yang namanya lewat. Tapi kalau dia masuk dari pintu depan, keluar dari pintu itu lagi, itu namanya mutaraddid, orang yang bolak-balik di dalam masjid. Maka itu tetap nggak boleh. Tapi kalau dia hanya lewat saja, sekedar lewat saja begitu, itu diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau menetap di masjid ataupun dia muter-muter di masjid itu seperti yang tadi, baik dia masuk dan keluar di pintu yang sama atau muter-muter saja, maka itu diharamkan. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua ada lagi, seseorang tidak diharamkan menetap di masjid. Keadaan yang kedua, tatkala seseorang junubnya di dalam masjid. Ya, orang tidur di masjid di malam hari atau di siang hari, kemudian masjidnya ditutup sama yang jaga, dikunci. Bangun-bangun dia junub, ya, junub. Sudah junub, bingung dia kan, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Ini nggak apa-apa, karena darurat, nggak bisa lagi. Masa harus manjat dia, nggak bisa. Tetap itu diperbolehkan. Selain keadaan tersebut nggak boleh. Kemudian yang keenam, yang diharamkan bagi orang dalam keadaan junub yaitu adalah qiraatul Qur'an. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi kalau orang dalam keadaan junub, dia tidak boleh membaca Al-Quran, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga yang haid nifas juga tidak boleh membaca Al-Quran, tapi dengan beberapa syarat. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, walaupun dia dalam keadaan junub, tetap boleh baca Al-Quran. Syarat yang pertama yaitu adalah an yakunal qari' mukallafan, yaitu hendaknya yang membaca itu adalah seorang mukallaf, orang yang sudah terkena kewajiban sholat dan lain sebagainya. Kalau orang yang belum terkena kewajiban sholat seperti orang gila, majnun, ya kan, walaupun dia umurnya 20 tahun, walaupun dia umurnya 50 tahun, karena dia dalam keadaan gila, gak sadar, akal pikirannya itu gak sadar, maka dia tetap gak terkena kewajiban sholat. Ketika orang tersebut dalam keadaan junub dan dia membaca Al-Quran, maka tidak haram. Itu kalau orang gila, ya. Kemudian yang kedua, an yakuna ma'atabihi yusammal Qur'anan, hendaknya yang dia baca itu benar-benar dinamakan Al-Quran. Yang dia baca itu benar-benar bacaan Al-Quran. Kalau selain bacaan Al-Quran gak apa-apa, seperti zikir nggak apa-apa, sholawat nggak apa-apa. Bukan hurufnya termasuk huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, beda. Hurufnya huruf hijaiyah, akan tapi yang dia baca bukan Al-Quran. Orang Arab pun juga kalau ngomong pakai bahasanya bahasa Al-Quran, ya kan, bahasa Arab. Tapi yang dia omongkan itu bukan Al-Quran. Kalau murni yang dia baca Al-Quran baru diharamkan. Tapi kalau yang dibaca selain Al-Quran, sholawat, zikir dan lain sebagainya, maka tidak haram. Nah, nanti ada pembahasannya. Kemudian
antakunal an yatalafat biha fa kharaja ma idza ajraha ala qalbi. Kemudian syarat yang selanjutnya hendaknya melafatkannya. Kalau tidak melafatkannya nggak apa-apa. Contoh dia baca Al-Quran dalam hati, itu nggak diharamkan. Tapi kalau dia lafatkan, dia dalam keadaan junub, itu yang haram. Tapi kalau dalam hati saja baca Al-Quran, misalkan dia hafid Quran, baca dalam hati, nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, an yusmi'a nafsahu haitsu kana mu'tadila sam' wa la mani'a min lafdhin wa nahwi. Dan hendaknya melafatkannya itu sekiranya dia mendengar suaranya. Tapi kalau cuma begini toh, nah kan nggak dengar. Dirinya sendiri pun nggak dengar. Yang dilafatkan apa? Cuma menggerakkan bibir aja. Nah, nggak dengar kan? Dirinya nggak dengar, orang apalagi orang lain. Nah itu nggak apa-apa. Jadi syaratnya melafatkannya itu harus mengeluarkan suara sekiranya dia sendiri itu dengar, nggak harus orang lain dengar, dia sendiri dengar. Kemudian an yakuna bi qasdil qiraah wahdaha au ma'a ghairiha fa in lam yaqsidha bi an qasada nahwa dzikrihi aw mau'izatihi aw qisasihi aw tahaffud aw tahassun. Hendaknya membacanya itu dengan maksud membaca Al-Quran secara murni. Nah ini yang keenam, ini yang terakhir, syarat yang terakhir, yaitu hendaknya dia membacanya itu dengan maksud murni membaca Al-Quran, bukan untuk yang lainnya. Yang lainnya diantaranya ketika dia membaca Al-Quran niatnya untuk baca cerita, kan di Al-Quran ada cerita. Oh saya nggak baca Al-Quran niatnya, saya hanya niatnya baca cerita, karena ada cerita-cerita yang di Al-Quran itu bagus. Itu nggak apa-apa baca Al-Quran. Atau dia niatnya itu at-tahaffud, untuk menjaga hafalannya dia. Oh saya nggak niat baca Al-Quran, saya niat biar hafalan nggak hilang saja. Niatnya ngulangin hafalan, bukan niat baca Al-Quran secara murni, enggak. Cuma niat mengulangi hafalan, takutnya lupa. Karena lama nggak dihafalkan, akhirnya nanti lupa. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian tahassun, atau untuk menjaga diri. Menjaga diri yaitu diantaranya untuk wirid, ya kan? Dia punya wirid sehari-hari itu baca ayat kursi setiap harinya, misalkan baca ayat kursi. Atau kalau dia ziarah baca tahlil, kan baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Tapi jangan diniatkan Al-Quran, jangan diniatkan membaca Al-Quran. Niat saja baca tahlil, selesai. Niat saja baca zikir, niat saja untuk berdoa, ya kan? Kalau kita niat selain niat membaca Al-Quran, maka itu nggak apa-apa, baca Al-Quran. Jadi kalau misalnya dalam keadaan junub, kalau laki-laki masih gampang, junub mandi selesai. Tapi kalau perempuan dalam keadaan haid, kan bisa berhari-hari itu. Pengen ikut bacaan tahlil, pengen melanjutkan wirid-wiridnya sehari-hari. Ya rotib, kan ada Al-Qurannya juga, ada ayat kursi dan lain sebagainya. Maka diniatkan baca wirid saja, jangan niat baca Al-Quran. Oh saya baca rotib, bukan baca Al-Quran. Walaupun di rotib tersebut ada Al-Ikhlas, ada ayat kursi, ada Fatihah dan lain sebagainya. Saya niatnya baca rotib, bukan baca Al-Quran. Saya niatnya baca tahlil, bukan baca Al-Quran. Saya niatnya baca maulid. Di maulid juga ada ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ayat, ya kan? Di maulid ada ayat Quran. Saya niatnya baca maulid, bukan baca Al-Quran, nggak apa-apa. Kalau niatnya murni baca Al-Quran, baru itu yang diharamkan. Jadi itu yang diharamkan bagi orang yang junub. Kemudian yang terakhir, wa yahramu bil haidi asyratu asya, yang diharamkan bagi orang yang haid ada 10 perkara. Jadi sudah 6 tadi, ditambah 4 kalau perempuan. Kalau laki-laki cuma 6 yang junub, kalau perempuan ditambah lagi 4. Yang 6-nya masih sama, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, menetap di masjid, membaca Al-Quran. Terus ada tambahan lagi, yaitu as-shaum, berpuasa. Kemudian at-tolak, tolak. Kemudian wal murur fi masjid in khafat talbithu, melewati masjid
kalau takut mengotorinya. Kemudian istimta baina surrah wa rubbah. Istimta yaitu adalah menyentuh di antara pusar dan lutut. Itu bagi suami istri, ya, bagi suami istri. Jadi yang orang yang haid selain 6 tersebut ditambah som. Kan tadi yang 6 sama. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, menetap di masjid sama membaca Al-Quran. Ditambah lagi som, puasa. Orang yang haid haram dia berpuasa tapi wajib qadha. Kenapa kok wajib qadha? Sedangkan sholat dia tidak wajib qadha. Karena ibadah puasa itu gak butuh dengan yang namanya toharoh. Ibadah puasa gak butuh yang namanya toharoh. Orang gak wudu puasa sah. Tapi kalau orang gak wudu dia sholat gak sah. Jadi kalau wudunya sudah gak sah, apalagi sholatnya. Kalau puasa walaupun wudunya gak sah, puasanya tetap sah. Makanya kalau puasa tetap wajib diqadha orang yang haid. Tapi kalau sholat nggak wajib diqadha, bahkan nanti mengatakan haram. Orang haid mengqadha sholat dikatakan haram. Oleh karena itu ulama fikih menyebutkan bahwasanya al-mar'atu naqisul aql wad din. Seorang perempuan itu adalah ciri-cirinya mempunyai kekurangan di dalam akal dan agamanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka sholatnya itu nggak penuh selama setahun, nggak full dia sholat selama setahun full penuh enggak. Tapi yang namanya perempuan itu pasti ada bolong-bolongnya karena dia haid. Ada juga dikatakan naqisul akal, akalnya juga kurang. Yang dimaksud akalnya kurang itu bukan berarti perempuan bodoh kayak laki. Perempuan itu bodoh semua, enggak. Bukan kayak laki-laki, enggak, bukan seperti itu. Tapi dikatakan akalnya kurang itu akalnya perempuan sama laki-laki itu berbeda. Ya kita tahu sendirilah bagaimana perempuan. Terkadang lebih gampang tersinggung daripada laki-laki, ya kan? Jadi dikatakan seperti itu naqisul aql wad din. Puasa. Kemudian yang selanjutnya tolak. Apa sih yang dimaksud tolak ini loh? Kok bisa perempuan mentolak? Yang dimaksud tolak ini yaitu adalah seorang laki-laki haram mentolak istrinya tatkala istrinya dalam keadaan haid. Seperti itu. Ketika perempuan dalam keadaan haid, suami haram mentolak istrinya tersebut. Kenapa? Karena kalau dia mentolak istrinya dalam keadaan haid, maka iddahnya akan lebih panjang. Karena iddahnya perempuan yang ditolak itu, yaitu iddahnya, kalau dia tolaknya bukan karena tolak wafat ya, bukan tolak karena meninggal, itu iddahnya salah satu guru 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi seandainya seorang perempuan ditolak hari ini, dia dalam keadaan suci, tidak haid. Nah ini sudah dihitung 1. Terus dia haid, terus dia suci lagi 2. Dia haid lagi, dia suci lagi 3. Jadi tatkala dia haid lagi yang keempat sudah suci. Tapi kalau dia ditolak dalam keadaan haid, sekarang dia haid, ditolak, ya kan? Iddahnya jalan itu, tapi belum masuk. Iddahnya belum jalan. Dia tetap masih masuk iddah, tapi iddahnya belum dihitung karena masih haid. Kalau dia sudah suci ya baru dihitung 1. Jadi iddahnya lebih panjang kalau orang ditolak dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haid seperti itu. Kan haid itu, haidnya perempuan itu paling sedikit yaum wal lailah, 1 hari. 1 hari dalam catatan 24 jam. Loh kok bisa? Kesian kan keluar darah sampai 24 jam habis darahnya kan? Yang dimaksud haid 24 jam ini bukan berarti terus menerus ngucur terus darahnya mati orang kalau seperti itu, ya kan? Tapi yang dimaksud dengan 24 jam ini yaitu setiap dicek ada darah. Setiap dicek oh masih ada darah. Setiap dicek masih ada. Di per jam itu dicek masih ada darahnya. Itu paling sedikitnya haid itu 24 jam. Paling banyaknya haid itu paling panjangnya 15 hari. Paling panjangnya haid. Tapi biasanya perempuan haid itu antara 7 sampai 6 hari. Kebanyakan perempuan haidnya 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari. Jadi kalau misalkan orang ditolak dalam keadaan haid, ambillah haidnya dia 7 hari, ya kan? 7
7 hari dia ditolak dalam keadaan haid, pertama kali haid di hari pertama ditolak, pisah dengan suaminya. Setelah dia ditolak, masih belum dihitung itu iddahnya, sehingga 7 hari itu lewat, dia masih belum dihitung iddah. Masuk di hari ke-8 dia suci. Nah, ini baru masuk iddah. Iddahnya 3 kali suci, ya kan? Suci 8 suci sampai 15 hari dia suci. Setelah itu haid lagi 7 hari lagi, suci lagi. Ya, suci yang kedua itu masih iddah, dihitung iddah. Sudah 2 kali. Kemudian haid lagi, terus suci lagi yang ketiga. Ini sudah 3 kali suci, tapi masih belum selesai iddahnya. Ketika masuk ke haid yang selanjutnya, baru dia selesai iddahnya. Kalau ditolak dalam keadaan haid, panjang akhirnya kan iddahnya. Tapi kalau ditolak dalam keadaan suci, ditolak sudah masuk langsung hitungan satu kali suci sudah selesai. Jadi kalau dia haid lagi, suci lagi, sudah 2 langsung, ya kan? Haid lagi, suci lagi, 3 sampai haid lagi baru selesai iddahnya. Oleh karena itu diharamkan seorang laki-laki mentolak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian yang selanjutnya wal murur fil masjid in khafat talwithu, dan juga melewati masjid kalau ditakutkan mengotorinya. Kalau lubsu fil masjid sudah jelas haram, menetap di masjid sudah jelas haram, sama kayak orang junub. Tapi kalau hanya lewat saja. Kalau laki-laki junub nggak diharamkan. Tapi kalau perempuan haram dengan catatan kalau takut mengotori masjid tersebut. Kalau di zaman sekarang insya Allah sudah nggak haram lagi, karena ada yang namanya pempes, ya kan? Ada yang namanya pempes untuk haid. Tapi kalau zaman dulu nggak ada yang seperti itu. Takutnya nanti netes darahnya di masjid, kan mengotori masjid. Makanya diharamkan lewat ke dalam masjid kalau dia takut mengotorinya. Kemudian yang terakhir wal istimta' bima baina surrati wa rukbah, dan juga istimta' yaitu memegang dengan catatan memegang dalam keadaan syahwat di antara lutut dan pusar. Memegangnya saja diharamkan, apalagi jima, ya. Jima dengan istri dalam keadaan haid itu haram, karena akan berpengaruh kepada anaknya nanti. Anaknya akan banyak penyakitnya karena bercampur dengan darah haid. Oleh karena itu diharamkan untuk memegang apa yang ada di antara lutut sama pusar istri kita, nggak boleh. Takutnya nanti kita terjatuh jima. Kalau sudah jima lebih haram lagi, ya kan? Lebih haram lagi, maka diharamkan. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan, yang diharamkan ketika seseorang berwudu, di dalam keadaan berwudu, ketika seseorang junub, dan juga ketika seorang haid dan nifas. Insyaallah yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang selanjutnya. Pertemuan selanjutnya insyaallah bahas tentang tayamum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.